Selamat datang di Bicara Saham. Saya Ale. Di channel ini, kita akan belajar bersama tentang berbagai berita, analisa, serta tips dan trik dari pasar modal yang mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. PT Hanjaya Mandala Sampurna atau HMSP, raksasa industri rokok Indonesia, menghadapi masa-masa penuh tantangan. Penjualan rokoknya turun menjadi 39,4 miliar batang pada semester pertama 2024. Apa yang sebenarnya terjadi? Sobat investor, kita akan membahas mengapa penjualan rokok HMSP turun 2,9% di saat total penjualan rokok Indonesia justru naik 3,1%. Penjualan HMSP tercatat turun dari 40,5 miliar batang pada semester pertama 2023 menjadi 39,4 miliar batang pada semester pertama 2024. Sebuah penurunan yang signifikan. Market share HMSP juga ikut tergerus 1,5%, dari 29,8% menjadi 27,3%. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Ada kabar baik dari segmen IQOS Heated Tobacco Units, atau HTU. Penjualan IQOS meningkat lebih dari 100%, mencapai 0,5 miliar unit dari sebelumnya 0,2 miliar. Apakah ini pertanda perubahan tren konsumen? Sementara itu, penjualan rokok secara keseluruhan di Indonesia naik 3,1%, mencapai 145,5 miliar batang. Apa yang membuat HMSP tertinggal? HMSP mencatatkan penjualan bersih yang naik 7,9% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Laba bersihnya juga naik 4,02%. Tetapi, kenaikan penjualan juga diiringi dengan kenaikan beban pokok yang naik 10,1%. Bagaimana hal ini mempengaruhi profitabilitas perusahaan? Di tengah persaingan ketat di pasar rokok Indonesia, bagaimana strategi HMSP untuk bertahan dan bangkit kembali? Akankah HMSP berhasil membalikkan keadaan di semester kedua 2024? Strategi apa yang akan mereka terapkan untuk mengembalikan pangsa pasar? Kita tunggu bersama perkembangan selanjutnya. Lalu, bagaimana kondisi fundamental dari Hanjaya Mandala Sampurna saat ini? Ayo kita review. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, agar sobat investor tidak ketinggalan update menarik seputar dunia investasi dan saham lainnya. Di sisi lain, pada bulan Juni 2024, nilai aset HMSP tercatat sebesar 51 triliun rupiah, turun drastis dari 55,3 triliun rupiah pada Desember 2023. Penurunan ini sebesar 4,2 triliun rupiah, yang membuat kita bertanya-tanya, apa yang menyebabkan aset perusahaan ini menyusut dalam waktu singkat? Tidak hanya aset, ekuitas HMSP juga mengalami penurunan signifikan. Dari 29,8 triliun rupiah pada Desember 2023 menjadi 25,1 triliun rupiah pada Juni 2024. Penurunan ekuitas ini tentu memicu rasa penasaran. Apakah ada faktor eksternal yang mempengaruhi? Ataukah ini hasil dari kebijakan internal yang diambil oleh manajemen? Bagaimana penurunan aset dan ekuitas ini mempengaruhi posisi finansial HMSP secara keseluruhan? Apakah ini akan mempengaruhi kemampuan mereka untuk berinvestasi dan berekspansi di masa depan? Pertanyaan-pertanyaan ini tentu membuat kita ingin menggali lebih dalam. Untuk memahami lebih jauh, mari kita bedah laporan keuangan HMSP. Apakah ada tren atau pola yang bisa kita pelajari dari penurunan ini? Bagaimana dengan utang dan kewajiban perusahaan? Semua ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kesehatan finansial HMSP. Apapun alasannya, penurunan aset dan ekuitas ini menandai titik penting dalam perjalanan HMSP. Akankah mereka bangkit dan kembali menguasai pasar? Atau kita akan melihat perubahan besar dalam strategi mereka? Tapi, tunggu dulu. Ternyata, tidak hanya aset dan ekuitas yang mengalami perubahan. Liabilitas HMSP justru bertambah dari 25,4 triliun rupiah di bulan Desember 2023 menjadi 25,9 triliun rupiah pada Juni 2024.
Apa yang menyebabkan peningkatan liabilitas ini, dan bagaimana dampaknya terhadap stabilitas keuangan HMSP? Liabilitas yang meningkat bisa jadi merupakan indikasi bahwa HMSP sedang mengambil langkah-langkah strategis untuk memperkuat posisinya. Mungkinkah ini bagian dari rencana ekspansi atau restrukturisasi utang? Atau justru ini pertanda bahwa perusahaan sedang menghadapi tekanan finansial yang memaksa mereka untuk mencari pinjaman lebih banyak? Di sisi lain, ada kabar baik dari sektor penjualan. Penjualan bersih HMSP mengalami kenaikan sebesar 2,9% dari 56,1 triliun rupiah pada semester pertama 2023 menjadi 57,8 triliun rupiah pada semester pertama 2024. Bagaimana penjualan ini bisa meningkat meski mereka menghadapi berbagai tantangan? Apa yang menjadi pendorong kenaikan penjualan bersih ini? Apakah ada produk baru yang diluncurkan? Atau mungkin strategi pemasaran yang lebih agresif? Atau bisa jadi ini hasil dari peningkatan konsumsi rokok di pasar lokal maupun ekspor? Terlepas dari tantangan yang ada, peningkatan penjualan ini memberikan secerca harapan bagi HMSP. Dengan penjualan yang naik, ada potensi bagi perusahaan untuk menstabilkan kondisi keuangannya, bahkan merencanakan ekspansi lebih lanjut di masa depan. Akankah HMSP berhasil memanfaatkan momentum ini untuk bangkit kembali? Satu hal yang pasti, perjalanan HMSP di tahun 2024 penuh dengan dinamika yang menarik. Namun, di balik kabar kenaikan penjualan, ada satu sisi lain yang perlu kita cermati. Beban pokok pendapatan HMSP meningkat dari 46,9 triliun rupiah pada semester pertama 2023 menjadi 49,1 triliun rupiah pada semester pertama 2024. Apa yang sebenarnya terjadi di balik angka-angka ini? Meningkatnya beban pokok pendapatan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Apakah ada kenaikan biaya bahan baku, tenaga kerja, atau mungkin biaya distribusi yang semakin mahal? Mungkinkah ini juga mencerminkan upaya HMSP untuk mempertahankan kualitas produk di tengah tekanan biaya yang meningkat? Tentu saja, peningkatan beban ini berdampak langsung pada laba bruto HMSP. Laba bruto mereka menurun dari 9,2 triliun rupiah pada semester pertama 2023 menjadi 8,6 triliun rupiah pada semester pertama 2024. Sebuah penurunan yang mengundang banyak pertanyaan. Apa artinya penurunan laba bruto ini bagi kesehatan finansial HMSP? Apakah ini akan mempengaruhi kemampuan mereka untuk berinvestasi dalam inovasi dan ekspansi? Bagaimana manajemen akan merespon tantangan ini untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan? Meskipun tantangan ini cukup besar, HMSP tidak tinggal diam. Mereka mungkin akan mengadopsi strategi baru untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi. Apa saja langkah-langkah konkret yang mungkin diambil oleh perusahaan untuk mengatasi peningkatan beban dan penurunan laba ini? Di tengah tantangan ini, HMSP masih memiliki potensi besar untuk bangkit dan tumbuh. Dengan penjualan yang terus meningkat, ada harapan bahwa perusahaan ini dapat mengatasi hambatan dan kembali ke jalur yang lebih menguntungkan. Akankah mereka berhasil melakukan ini di semester kedua 2024? Dengan semua dinamika yang terjadi, HMSP sedang berada di persimpangan jalan. Bagaimana mereka akan menghadapi tantangan ini dan apa strategi yang akan mereka terapkan? Selain beban pokok pendapatan, HMSP juga menghadapi peningkatan beban umum dan administrasi. Beban ini naik dari 1,3 triliun rupiah pada semester pertama 2023 menjadi 1,5 triliun rupiah pada semester pertama 2024. Apa yang menyebabkan kenaikan ini? Dan bagaimana dampaknya pada operasi sehari-hari perusahaan? Kenaikan beban umum dan administrasi bisa mencerminkan berbagai faktor, seperti biaya operasional yang meningkat, investasi dalam teknologi baru, atau bahkan ekspansi tim manajemen. Namun, di balik peningkatan beberapa biaya, ada satu beban yang berkurang. Beban pajak penghasilan HMSP turun dari 1 triliun rupiah pada semester pertama 2023 menjadi 908,4 miliar rupiah pada semester pertama 2024. Apa yang menyebabkan penurunan ini? Dan apakah ini memberikan ruang bagi HMSP untuk bernapas lega? Penurunan beban pajak penghasilan ini bisa jadi hasil dari strategi pajak yang lebih efisien
atau insentif pajak tertentu yang diperoleh perusahaan. Bagaimana pengurangan ini mempengaruhi arus kas dan profitabilitas HMSP? Dalam menghadapi berbagai perubahan ini, HMSP harus berupaya keras untuk menjaga keseimbangan keuangan mereka. Dengan peningkatan beban di satu sisi dan pengurangan di sisi lain, bagaimana mereka memastikan bahwa operasi bisnis tetap berjalan lancar dan menguntungkan? Di tengah semua tantangan ini, HMSP juga melihat peluang. Bagaimana mereka akan memanfaatkan pengurangan beban pajak untuk berinvestasi kembali dalam bisnis mereka dan menghadapi peningkatan beban lainnya. Perjalanan HMSP di tahun 2024 penuh dengan liku-liku. Dari peningkatan beban hingga penurunan pajak, setiap langkah mereka akan menentukan masa depan perusahaan. Mari kita terus pantau perkembangan mereka dan lihat bagaimana mereka menghadapi tantangan ini. Kita juga tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa laba periode berjalan HMSP mengalami penurunan. Dari 3,7 triliun rupiah pada semester pertama 2023 menjadi 3,3 triliun rupiah pada semester pertama 2024. Penurunan laba ini tentu menjadi tanda tanya besar. Apa yang menyebabkan kinerja laba ini menurun? Penurunan laba periode berjalan bisa disebabkan oleh banyak faktor, mulai dari kenaikan biaya operasional, beban administrasi yang lebih tinggi, hingga faktor eksternal seperti kondisi ekonomi global. Bagaimana HMSP merespons tantangan-tantangan ini untuk menjaga profitabilitas mereka? Meskipun mengalami penurunan laba, net profit margin HMSP berada di angka 5,7% berdasarkan data semester pertama 2024. Angka ini memberikan gambaran tentang seberapa efektif perusahaan dalam mengelola pendapatan dan beban mereka. Namun, apakah ini cukup untuk memastikan kelangsungan bisnis dalam jangka panjang? Net profit margin sebesar 5,7% menunjukkan bahwa HMSP masih mampu menghasilkan keuntungan dari setiap rupiah penjualan, meskipun tekanan biaya terus meningkat. Namun, bagaimana perbandingan margin ini dengan pesaing mereka di industri rokok? Apakah HMSP masih bisa mempertahankan keunggulan kompetitifnya? Dalam menghadapi tantangan ini, HMSP perlu menerapkan strategi untuk meningkatkan net profit margin mereka. Apakah itu melalui inovasi produk, efisiensi operasional, atau ekspansi ke pasar yang baru? Langkah-langkah apa yang bisa diambil untuk memastikan margin tetap stabil atau bahkan meningkat di masa depan? Dengan segala tantangan yang dihadapi, HMSP tetap memiliki peluang untuk bangkit dan tumbuh. Penurunan laba periode berjalan dan tantangan dalam menjaga net profit margin adalah ujian nyata bagi manajemen perusahaan. Bagaimana mereka akan merespons dan apa yang bisa kita harapkan dari HMSP di semester kedua 2024? Meskipun menghadapi berbagai tantangan, ada metrik kinerja yang menunjukkan sisi positif dari HMSP. Return on Assets atau ROA mereka tercatat sebesar 13%, berdasarkan data semester pertama 2024. Angka ini mencerminkan seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan keuntungan. ROA sebesar 13% menunjukkan bahwa HMSP masih memiliki kemampuan untuk memanfaatkan aset yang dimilikinya dengan cukup baik, meskipun aset mereka berkurang dari 55,3 triliun rupiah pada Desember 2023 menjadi 51 triliun rupiah pada Juni 2024. Bagaimana HMSP bisa mempertahankan efisiensi ini di tengah tantangan operasional? Tidak hanya itu, Return on Equity atau ROE HMSP juga cukup mengesankan. Dengan nilai sebesar 26,4% pada semester pertama 2024, ROE ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari ekuitas pemegang saham. ROE yang tinggi ini menunjukkan bahwa HMSP mampu memberikan pengembalian yang solid bagi para pemegang saham, meskipun ekuitas mereka menurun dari 29,8 triliun rupiah pada Desember 2023 menjadi 25,1 triliun rupiah pada Juni 2024. Apa rahasia di balik pencapaian ROE ini dan bagaimana mereka bisa mempertahankannya? Dengan ROA dan ROE yang cukup kuat, HMSP menunjukkan bahwa mereka masih memiliki pondasi yang kuat untuk bertahan dan berkembang. Strategi apa yang akan mereka terapkan untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan ROA dan ROE di masa depan? Apakah ada inovasi atau ekspansi baru yang sedang direncanakan? Prospek masa depan HMSP sangat menarik untuk disimak.
Dengan metrik kinerja yang kuat seperti ROA dan ROE, perusahaan ini menunjukkan bahwa mereka memiliki potensi untuk mengatasi tantangan dan meraih keberhasilan lebih lanjut. Namun, ada metrik lain yang juga perlu diperhatikan oleh para investor. Debt to Equity Ratio atau DER HMSP saat ini berada pada angka 103,2%. Apa yang sebenarnya berarti dari angka ini dan bagaimana pengaruhnya terhadap kesehatan finansial perusahaan? DER sebesar 103,2% menunjukkan bahwa total utang HMSP hampir sama dengan ekuitas pemegang saham mereka. Ini bisa menjadi indikasi bahwa perusahaan memanfaatkan utang secara signifikan untuk mendanai operasi mereka. Di sisi lain, ada kabar baik dari current ratio HMSP yang mencapai 150,3%. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek mereka dengan aset lancar yang tersedia. Apa arti penting dari angka ini dan bagaimana ini mencerminkan likuiditas perusahaan? Current ratio sebesar 150,3% mengindikasikan bahwa HMSP memiliki cukup aset lancar untuk menutupi kewajiban jangka pendek mereka sebanyak 1,5 kali. Ini berarti perusahaan berada dalam posisi yang baik untuk mengelola likuiditas mereka, memastikan bahwa mereka dapat memenuhi kewajiban keuangan tanpa kesulitan besar. Dalam menghadapi tantangan utang yang tinggi, penting bagi HMSP untuk menjaga keseimbangan antara leverage dan likuiditas. Bagaimana perusahaan ini merencanakan untuk mengelola debt to equity ratio yang tinggi, sambil mempertahankan current ratio yang sehat? Apakah ada strategi jangka panjang yang sedang dikembangkan untuk menyeimbangkan risiko dan peluang? Dengan metrik-metrik keuangan yang menunjukkan gambaran beragam, masa depan HMSP penuh dengan tantangan sekaligus peluang. Bagaimana mereka akan menavigasi lanskap keuangan ini dan apa yang bisa kita harapkan dari strategi manajemen mereka ke depan? Mari kita terus ikuti perkembangan HMSP dan lihat bagaimana cerita ini berlanjut. Satu metrik kinerja yang tidak kalah penting adalah arus kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi. Pada semester pertama 2024, HMSP berhasil menghasilkan arus kas sebesar 5,2 triliun rupiah. Angka ini mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang tunai dari operasional sehari-hari mereka. Tapi, apa artinya ini bagi kesehatan finansial perusahaan? Arus kas operasi yang kuat menunjukkan bahwa HMSP memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional mereka, membayar utang, dan mendanai investasi. Dengan arus kas sebesar 5,2 triliun rupiah, perusahaan menunjukkan bahwa mereka mampu mempertahankan operasi yang stabil dan efisien. Selain itu, nilai total arus kas HMSP meningkat sebesar 4,3 triliun rupiah hingga akhir Juni 2024. Peningkatan ini memberikan sinyal positif bahwa perusahaan tidak hanya mampu menghasilkan arus kas yang kuat dari operasional, tetapi juga mampu mengelola dan menginvestasikan dana tersebut dengan efektif. Peningkatan total arus kas ini memberikan HMSP fleksibilitas finansial yang lebih besar. Dengan arus kas yang lebih besar, perusahaan memiliki lebih banyak opsi untuk berinvestasi dalam proyek-proyek baru, membayar dividen kepada pemegang saham, atau bahkan melunasi utang. Bagaimana mereka akan memanfaatkan likuiditas ini untuk mendukung pertumbuhan di masa depan? Dalam menghadapi peningkatan arus kas, HMSP perlu merencanakan strategi pengelolaan yang cermat. Bagaimana mereka akan memprioritaskan penggunaan dana ini untuk memaksimalkan nilai bagi pemegang saham dan memastikan kelangsungan bisnis jangka panjang? Apakah ada rencana investasi baru atau strategi ekspansi yang sedang dipertimbangkan? Dengan arus kas operasi yang kuat dan peningkatan total arus kas, HMSP menunjukkan bahwa mereka berada dalam posisi yang baik untuk menghadapi tantangan finansial dan memanfaatkan peluang di masa depan. Mari kita terus pantau bagaimana mereka akan menggunakan sumber daya ini untuk mendorong pertumbuhan dan inovasi. Tidak hanya menghasilkan arus kas dari operasi, HMSP juga mencatat penerimaan kas yang signifikan dari aktivitas investasi. Pada semester pertama 2024, perusahaan menerima kas sebesar 7,2 triliun rupiah dari berbagai kegiatan investasi. Angka ini menunjukkan bagaimana HMSP terus berusaha memperkuat portofolio investasinya untuk masa depan. Penerimaan kas dari aktivitas investasi sebesar 7,2 triliun rupiah ini mencerminkan kemampuan HMSP dalam mengelola dan mengoptimalkan investasinya. Dengan dana yang masuk dari investasi,
Perusahaan memiliki lebih banyak sumber daya untuk mendukung proyek-proyek strategis dan inisiatif baru yang dapat mendukung pertumbuhan jangka panjang. Namun, ada sisi lain dari laporan keuangan yang juga perlu diperhatikan. HMSP menggunakan kas sebesar 8,1 triliun rupiah untuk aktivitas pendanaan. Ini bisa mencakup pembayaran dividen, pelunasan utang, atau pembiayaan lainnya. Apa yang sebenarnya terjadi di balik angka ini? Penggunaan kas sebesar 8,1 triliun rupiah untuk aktivitas pendanaan menandakan bahwa HMSP memiliki komitmen besar terhadap kewajiban finansial mereka. Apakah itu untuk menjaga hubungan baik dengan investor melalui pembayaran dividen atau untuk memastikan struktur modal yang sehat dengan pelunasan utang? Langkah-langkah ini menunjukkan pendekatan yang hati-hati dalam pengelolaan keuangan. Langkah-langkah strategis dalam menggunakan kas untuk pendanaan ini dapat berdampak signifikan pada posisi keuangan perusahaan. Bagaimana HMSP merencanakan untuk menyeimbangkan antara memenuhi kewajiban finansial dan mempertahankan likuiditas yang cukup untuk mendukung operasi dan ekspansi? Dengan penerimaan kas yang kuat dari aktivitas investasi dan penggunaan kas yang hati-hati untuk pendanaan, HMSP menunjukkan komitmen mereka dalam menjaga keseimbangan finansial yang sehat. Bagaimana strategi ini akan membantu perusahaan menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di masa depan? Mari kita nantikan langkah-langkah berikutnya dari HMSP. Sobat, sampai di sini video kita kali ini. Bagaimana? Apakah kamu sudah mendapatkan insight yang bermanfaat? Jangan mudah menyerah, dan teruslah belajar. Jika sobat memiliki pertanyaan atau ingin request topik pembahasan selanjutnya, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan lebih banyak konten edukasi pasar modal yang bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa.